Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Kadeni Masrin Putri dengan NIM 23170511177. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi dan Akuntansi, program studi S1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana eksistensi bahasa Indonesia bagi generasi milenial dan generasi Z. Sebelum itu, perlu diketahui apa itu generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial merupakan generasi yang lahir pada tahun 1981 sampai 1996. Generasi ini lahir bersamaan dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi yang membawa mereka mengenal gawai, mengakses komputer, dan memiliki sosial media. Sedangkan generasi Z merupakan generasi yang lahir pada tahun 1997 sampai 2012. Generasi ini lahir pada era digital yang sudah mapan. Mereka tumbuh dengan smartphone, sosial media, dan internet yang merajai kehidupan mereka sehari-hari. Lalu, bagaimana eksistensi bahasa Indonesia bagi generasi milenial dan generasi Z? Seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan resmi negara Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat penghubung, pengantar dunia pendidikan, digunakan dalam buku pelajaran, undang-undang, dan sebagainya. Namun, bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi dalam praktik dan penggunaannya terus berkembang dan mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu pada era globalisasi ini, yaitu penggunaan teknologi yang canggih menyebabkan budaya luar dan bahasa asing mudah masuk dan dikenal masyarakat. Terutama bahasa asing yang dapat mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia. Generasi milenial dan generasi Z inilah yang banyak menggunakan bahasa asing dan lebih senang menggunakan bahasa asing dalam menyebutkan suatu hal untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dalam penggunaan bahasa sehari-hari, generasi milenial dan generasi Z menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Tetapi, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang non formal, lebih rileks dan sudah dicampurkan oleh bahasa asing agar terlihat lebih keren atau yang dikenal dengan bahasa gaul. Hal ini dikarenakan bahasa pergaulan sangat penting bagi generasi ini. Banyak sekali kosakata yang diubah. Selain kosakata dari bahasa asing, kosakata tersebut juga mereka ciptakan sendiri yang menurut mereka keren dan terdapat banyak singkatan-singkatan. Dengan internet dan media sosial, bahasa asing akan cepat menyebar dan dipahami oleh pengguna lainnya. Saya sendiri sudah termasuk pada generasi Z, di mana saya sudah mengetahui dan memahami dan mengalami bagaimana pengaruh budaya luar dan bahasa asing dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang saya ketahui adalah banyaknya kosakata-kosakata baru dari bahasa asing yang dirubah oleh generasi ini. Seperti contohnya kata cabut yang berarti pergi, kata ghosting yang berarti hilang tanpa alasan, kata kyowo yang berasal dari bahasa Korea yang berarti menggemaskan, kata sans yang berarti santai, dan masih banyak lagi. Bahasa tersebut sudah menjadi kebiasaan generasi Z sekarang ini. Selain digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, bahasa asing juga sudah dijadikan sebagai bahasa pendamping dalam kehidupan sehari-hari, di mana bahasa asing sudah masuk dalam pembelajaran dunia pendidikan, yang mana dengan mempelajari bahasa asing, siswa diharapkan untuk mampu beradaptasi dengan dunia luar. Semakin majunya perkembangan zaman dapat menggeser eksistensi bahasa Indonesia di kalangan generasi Z sekarang ini. Bahasa Indonesia digunakan sebagai penunjang untuk mereka mencapai masa depan, dan bagi generasi Z akan terlihat lebih keren dan modern. Selain itu, bagi generasi Z, bahasa asing akan membawa karir mereka ke dunia internasional. Selain itu, mereka juga dapat belajar ke luar negeri. Hal ini juga berdampak bagi Indonesia, di mana Indonesia akan lebih maju dan dapat bersaing. Namun, perlu diingat, ketika kita mempelajari bahasa asing, kita juga harus mempelajari bahasa Indonesia, agar tidak hanya fokus pada bahasa asing.
bahasa asing yang banyak memiliki manfaat, akan tetapi kita tidak boleh mengesampingkan bahasa Indonesia itu sendiri yang mana merupakan bahasa persatuan bangsa kita. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan Om Santi Santi Santi.